Haleluya, 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 haleluya. Roh Tuhan menyertai aku. Aku diutus Tuhan mewartakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa datanglah Yesus di Nazaret, tempat ia dibesarkan. Seperti biasa, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Yesus berdiri hendak membacakan kitab suci. Maka diberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya. Yesus membuka kitab itu dan menemukan ayat-ayat berikut. Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapinya, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pejabat. Lalu ia duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kemudian Yesus mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah ayat-ayat kitab suci itu pada saat kalian mendengarnya." Semua orang membenarkan Yesus. Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, "Bukankah dia anak Yusuf?" Yesus berkata, "Tentu kalian akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum.'" Yesus berkata lagi, "Aku berkata kepadamu, sungguh tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak wanita janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang wanita janda di Sarpat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, tetapi tiada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu.
Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari Sabat di rumah ibadat atau sinagoga di Nazaret, Tuhan Yesus terlibat dalam kegiatan peribadatan. Bagi orang Yahudi dewasa ini diberi kesempatan untuk membacakan kitab suci, dan juga bagi mereka yang memiliki kemampuan juga diberi kepercayaan untuk menjelaskan dalam bahasa kita yang memberi renungan. Ini dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan juga kalau pada hari Sabat yang dibacakan kitab Taurat dan juga kitab para nabi. Namun kalau hari biasa yang dibacakan hanya kitab Taurat. Dan tadi Tuhan Yesus membaca dari kitab Yesaya, Yesaya bab 61 ayat 1 sampai 2, sebuah teks mesianis. Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian setelah selesai membaca, Tuhan Yesus memberi penjelasan. Pada hari ini genaplah ayat-ayat kitab suci itu pada saat kalian mendengarnya. Apa yang dinubuatkan Nabi Yesaya bertahun-tahun digenapi dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Kitab Yesaya tadi isi teksnya menjadi program pelayanan Tuhan Yesus dalam karyanya, dalam perutusannya, dalam misi seterusnya. Tuhan Yesus melakukan apa yang dikehendaki Allah. Maka Tuhan Yesus memenuhi apa yang dinubuatkan oleh Allah. Hidupnya memenuhi kehendak Allah, rencana Allah untuk manusia, untuk keselamatan, mewartakan kabar gembira, pembebasan, menyatakan bahwa tahun rahmat Allah telah datang. Saudara yang kasih, belajar dari sabda Tuhan bahwa Tuhan Yesus dalam karyanya, dalam hidupnya memenuhi rencana Allah, kehendak Allah. Maka ini yang harus juga menjadi semangat hidup kita. Berkat sakramen baptis, kita pun juga diangkat menjadi putra-putri Allah, menerima anugerah sebagai anak. Maka hendaknya kita pun dalam hidup sebagai orang yang menerima karunia Allah, diangkat sebagai putra-putrinya,
hidup memenuhi kehendak Allah ya. Kehendak Allah apa yang harus kita penuhi ya? Sebagaimana diwartakan oleh Tuhan Yesus dalam perintah yang utama ya, kehendak Allah bagi kita para muridnya, hidup dalam kasih, mengasihi Allah dengan keutuhan diri kita ya, keutuhan diri kita sebagai manusia, dan juga mengasihi sesama kita ya, seperti kita mengasihi diri sendiri. Ini kehendak Allah ya dalam hidup kita, hidup dalam kasih. Hendaknya dalam hidup kita dimanapun kita memenuhi kehendak Allah dalam diri kita, hidup saling mengasihi satu sama lain.